Umat-umat Tuhan yang terkasih dan juga yang sentiasa bersama-sama di dalam renungan pada saat ini. Satu kebaikan bagi kita jika kita terus mempelajari serta merenungkan firman Tuhan. Satu hal yang akan membuatkan kepada kita lebih dekat kepada Tuhan apabila kita setiap hari membaca dan juga mempelajari firman Tuhan Alkitab. Mari kita sama berdoa untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, kami terus berserah kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang baik, yang sudah memberikan kami nafas kehidupan. Engkaulah yang sudah menjaga kami dan Engkau yang sudah memberikan kami segala sesuatu pada saat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin mempelajari firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan lebih paham apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa sudah mendengar, menjawab doa ini. Menjaga kami hari ini, waktu ini, saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah pelayanan tanpa henti. Ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Dalam kebanyakan gereja hari ini, penginjilan dilakukan dalam suatu tempo dan tempat tertentu dalam tahun. Dalam beberapa gereja, seorang penceramah jemputan mungkin dibawa untuk menghimpunkan para askar dan bekerja untuk para peminat yang telah datang ke gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah penginjilan itu selesai, pekerjaan menjadi senyap dan sampailah pusingan memenangi jiwa yang seterusnya diadakan. Bukanlah cara bagaimana penginjilan dan penjangkauan jiwa yang dilakukan oleh jemaat awal. Menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 42, para anggota akan bersaksi setiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Mereka tidak pernah berhenti mengajar dan memberitahukan Injil yang Yesus ialah Kristus. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan renungan pada saat ini menasihatkan kepada kita, memberikan kepada kita teguran bahwa untuk menyatakan firman Tuhan bukan pada hanya waktu ada kumpulan umum, bukan waktu ada KKR, tetapi untuk memberitakan firman Tuhan seperti jemaat awal yang melakukan adalah mereka melakukan penginjilan itu berterusan. Mau itu ada kumpulan atau tidak ada kumpulan, firman Tuhan, Alkitab dikabarkan kepada semua orang. Bukan hanya ada hari-hari khusus saja, bukan hanya ada hari-hari khas saja, tetapi mau hari ini, mau besok, ataupun seterusnya lusa, firman Tuhan harus ditinggikan. Bukan hanya di hari yang tertentu. Saudara-saudara, jemaat awal dengan jelas menunjukkan kepada kita hari ini bahwa penginjilan boleh menjadi lebih daripada kesaksian sekali-sekala, tetapi merupakan satu cara hidup. Bermaksud penginjilan ini bukan hanya daripada satu kesaksian, tetapi boleh menjadi daripada satu cara hidup kita. Seorang yang benar bertobat tidak dapat menahan diri daripada bersaksi tentang perkara yang paling penting dalam hidup mereka dan akan berusaha untuk menjadi pengaruh positif di mana saja mereka pergi. Firman Tuhan ini haruslah menjadi contoh dalam kehidupan kita, hal-hal yang positif. Kebanyakan orang hari ini coba menyesuaikan pekerjaan gereja ke dalam hidup mereka. Dalam jemaat awal, para anggota coba menyesuaikan hidup mereka ke dalam pekerjaan gereja mereka. Mereka pergi ke tempat kerja untuk bersaksi. Sama ada mereka berada di tempat kerja atau di kedai, mereka bersaksi. Mereka melihatnya sebagai satu peluang untuk bersaksi kepada orang-orang yang telah ditemui semasa perjalanan mereka itu. Tiada masa, tiada tempat yang dilihat sebagai satu masa yang tidak sesuai.
yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang memajukan kerajaan. Ini berarti di mana saja kita berada, waktu apapun kita berada, pelayanan tidak ada hentinya. Saudara-saudara, sudahkah kita melakukan pelayanan tanpa henti? Ataupun saudara-saudara sudah berhenti melakukan pelayanan kepada orang-orang di luar sana? Sudah tentu tidak bermakna bahwa umat percaya dahulu akan melambaikan tangan mereka dan menjerit sekuat hati bahwa Yesus datang segera, serta membuat gangguan di dataran umum. Akan tetapi ketika mereka pergi, mereka dengan rendah hati, rendah diri berdoa dengan teliti mencari Tuhan untuk membuka pintu, untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang penuh belas kasihan positif bagi orang di sekeliling mereka. Jadi gereja dan masyarakat hari ini akan mendapat banyak manfaat daripada jenis pelayanan tanpa henti dan berkat kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah jangan kita berhenti menyebarkan firman Tuhan. Di luar sana banyak mereka orang-orang yang inginkan supaya mereka dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Di luar sana ramai orang-orang yang sangat-sangat inginkan untuk mendengar firman Tuhan dan juga mereka dapat mempelajari firman Tuhan. Jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Pelayanan tidak ada hentinya. Pelayanan untuk Tuhan harus diteruskan sampai kedatangan kedua kali. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu begitu baik kepada kami. Terima kasih karena pimpinan-Mu. Terima kasih atas penjagaan-Mu. Kami akan terus melakukan pelayanan kepada-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tidak akan putus untuk melayani Tuhan. Tapi kami akan terus menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang di luar sana melalui firman-Mu Alkitab. Terima kasih Tuhan mendengar dan mendidik kami, menjaga kami dan melindungi kami. Jadikan kami orang yang lebih bergantung kepada Tuhan dan bukan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengar doa ini di dalam nama Yesus. Amin.